Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Sukacita Allah adalah sukacitaku. Renungan oleh Romo Athanasius Marianto Eka, Ukarm. Sahabat Cafe Rohani, Injil hari ini berbicara tentang doa syukur Yesus. Dalam doanya, Yesus mengungkapkan rasa syukurnya atas rahasia kerajaan surga yang dinyatakan kepada orang kecil dan bukan kepada orang bijak pandai. Mengapa ia menyembunyikan rahasia kerajaan Allah kepada orang bijak pandai dan menyatakannya kepada orang kecil? Apakah Yesus punya dendam dengan bijak pandai? Dan apakah dengan doa Yesus ini, kerajaan surga tidak diperkenankan bagi mereka yang punya kemampuan intelektual yang luar biasa? Konteks doa syukur Yesus adalah para murid yang berhasil dalam perutusannya. Mereka adalah orang yang sederhana dan sangat tidak diperhitungkan dalam masyarakat Yahudi. Tapi justru mau dengan sepenuh hati mendengarkan ajaran Yesus dan membagikannya kepada banyak orang. Oleh pelayanan mereka, banyak orang menjadi percaya kepada Allah. Lalu, siapakah orang bijak pandai yang dimaksudkan Yesus? Mereka adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka adalah golongan orang terkemuka dan berpendidikan, tapi sulit untuk membuka diri, mendengarkan dan menerima hal baru yang diajarkan Yesus. Pengetahuan yang mereka miliki membuat mereka menjadi sombong, sulit mendengarkan dan hanya mencari-cari kesalahan orang lain. Hal ini yang sangat ditentang oleh Yesus. Lalu, apa pesannya untuk kita? Pertama, Allah tidak membutuhkan orang yang bijak pandai, tapi membutuhkan orang yang rendah hati dan bisa mendengarkan orang lain. Sebab keutamaan ini justru akan menyempurnakan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Tanpa kerendahan hati, seseorang yang pandai akan jatuh pada dosa kesombongan. Kedua, Yesus bersyukur karena banyak orang bertobat. Maka segala kemampuan, bakat, dan talenta yang kita miliki harus mengarahkan kita dan semua orang untuk bertobat. Itulah sukacita terbesar Allah. Berikanlah diri seutuhnya untuk pertobatan diri dan sesama. Maka Allah akan bersukacita dan demikian juga kita, penuh oleh sukacita Allah. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.